orang mungkin akan cenderung menginginkan suatu ekosistem kelistrikan yang lengkap bahkan dari sisi personal rumah. Jadi orang akan mulai berpikir menempatkan rooftop photovoltaic, panel surya di rumahnya dengan energy storage, power inverter, kendaraan mungkin sepeda motor listrik atau mobil listrik dengan kontrol dan data management system yang memungkinkan mereka juga bahkan lebih independen lagi terhadap bahan bakar fossil fuel. Dan ini juga bisa ke arah komersial ketika kemudian bangunan komersial membangkitkan listriknya dari energi baru dan orang sudah mulai bisa transaksi listrik dan keuangan yang terlibat sehingga orang bisa membeli katakanlah listrik dari listrik bersih yang disuplai dari rumah-rumah atau factory-factory atau bangunan-bangunan komersial. Nah, apalagi Indonesia termasuk yang sangat maju di bidang internet connection atau connection orang, konektivitas, apalagi ditambah teknologi artificial intelligence, mungkin akan bahkan lebih jauh lagi kendaraan yang sudah listrik tadi akan terhubung ke internet of things, sehingga prosesnya semua bahkan diotomasi. Nah, ini kemungkinan adalah global fenomena yang kalau kita lihat kecenderungan di seluruh dunia memang tidak ada remnya. Dan kalau kita tidak bisa mengalahkan fenomena ini, lebih baik kita join dengan mereka. Dan COVID ini sebetulnya hanya mempercepat saja ke proses ini. Bayangkan ketika sekarang kita berharap COVID segera berlalu tentu saja, tetapi bayangkan seandainya kemudian COVID ini juga mengganggu logistik bahan bakar, maka ketika kita bisa beralih ke listrik dan membangkitkan listrik kita sendiri, itu sesungguhnya akan jauh lebih resilient dalam kondisi-kondisi yang tidak diinginkan seperti sekarang. Nah, jadi apa yang kita perlu lakukan sebetulnya stepnya langkah apanya mudah, tapi mungkin melangkahnya yang tidak mudah. Pertama kita mesti terima bahwa dunia sudah berubah, mungkin sesuai dengan judul dari seri Jalar webinar ini, new normal, the world has changed, dunia sudah berubah. Jadi kita harus membangun berbagai macam ide yang didukung dengan rencana dan deadline. Karena kalau ide saja itu mungkin hanya tidak akan real tanpa rencana. Kemudian penting bahwa orang yang merencanakan itu mempunyai kompetensi dan credentials. Nggak mesti di kita sendiri, tapi harus ada dalam tim yang memang memiliki kompetensi, tidak sekedar ide, tidak sekedar deadline. Karena jam terbang nggak bisa dibohongi, dan pengalaman itu adalah ilmu yang terbaik, itu yang mungkin mudah-mudahan ada di teman-teman yang memang kita beruntung dapat kesempatan di luar negeri, belajar atau bekerja. Kemudian kita harus fokus pada solusi, fokus pada customer, dan memang harus kolaborasi. Dan kita harus mulai dari sekarang. Jadi ini bukan kerjaan sendirian, tidak bisa kita kelahi untuk memenangkan transformasi ke arah pasca COVID ini, ya kita harus bersama-sama. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih Bang. Bang Reza. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan melalui chat pribadi, Bang. Ini ada yang tadi Abang sampaikan, ada kecenderungan kita dan mungkin tidak bisa kita hindari bahwasanya arah kita adalah ke mobil listrik, penggunaan mobil listrik. Tetapi katanya ini, bukankah itu akan menjadi penyumbang tersendiri untuk kemacetan Indonesia di Jakarta, di kota-kota besar lainnya? Apakah tidak lebih baik diarahkan kebijakan itu untuk mass transportation, transportasi umum begitu, sehingga apalagi jalan kita ini kan tidak bertambah lebar, tidak bertambah panjang begitu. Sementara penduduk bertambah banyak. Bagaimana menurut Bang Reza? Ya betul, memang idealnya kita harus mempunyai plan yang terintegrasi. Jadi mass rapid transportation berbahan listrik itu bagus karena dalam operasinya tidak terasa polusinya. Mungkin teman-teman yang sering naik MRT merasakan bagaimana nyamannya ketika kita menunggu MRT di stasiun terutama yang tertutup, kemudian kereta MRT-nya datang, tidak tercium bau solar atau bau asap. Jadi itu betul. Nah,
bagaimana dengan kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi akan tetap ada, sehingga ketika ini berpindah ke listrik, secara polusi udara itu akan bersih. Jadi kita akan lihat udara Jakarta tetap biru. Nah, bagaimana dengan kemacetan? Tentu saja kemacetan kalau kita sekedar ganti one on one, kendaraan combustion engine diganti kendaraan listrik, dengan jalan tidak bertambah itu akan tetap macet. Tapi sesungguhnya yang diharapkan adalah ketika transportasi publik yang berbahan bakar listrik, katakanlah dalam kutip ini, semakin banyak, nanti orang pun akan mengubah pola transportasinya itu terbatas, mungkin dari sekedar rumah dia ke suatu pooling di mana kendaraan mass rapid transportation itu berjalan. Seperti sekarang kita sudah lihat bagaimana orang memparkirkan mobilnya di Lebak Bulus misalkan, atau sekitar Fatmawati untuk kemudian dia ganti dengan MRT. Nah, bayangkan kalau itu pun kemudian bisa difasilitasi dengan kendaraan listrik atau komuter yang berbasis listrik. Karena ke depan juga saya kira orang semakin, saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi yang di luar negeri mungkin bisa confirm saya, orang juga attachment kepada kendaraan itu agak menurun dibanding generasi sebelumnya. Sehingga otomatis ketika penggunaan mobil listrik ini semakin banyak, terutama kendaraan publik dan semakin nyaman, harapannya orang akan berpindah ke sana. Kalau kita bicara lebih futuristik lagi, mungkin ketika COVID sudah tidak ada, tentu saja akan lebih mudah orang kemudian ketika beralih ke kendaraan listrik yang multi users. Jadi penggunaannya kayak otopet listrik yang kita bisa ambil dan letakkan di mana saja, sehingga dengan rata-rata penggunaan satu kendaraan yang lebih banyak oleh multi users, kendaraan yang beredar di jalan juga akan semakin berkurang. Dan ketika dia berbasis listrik, harusnya otomatis dari sisi otomatisasi juga lebih mudah, data juga lebih mudah, pengecekan apa namanya sensor-sensor terhadap operasional kendaraan juga lebih mudah, dan itu membuat kemudahan dalam memonitor pergerakan vehicle tersebut. Mungkin itu kurang lebihnya. Ada lagi pertanyaan ini, Bang. Ini banyak kali pertanyaan ini, Bang. Gimana ini, Bang? Nih ya, gimana nih soal kesiapan infrastruktur kita untuk membuat mobil listrik? Kemudian bagaimana resistensi mobil listrik dengan mobil berbahan bakar fosil? Ini dari Adit. Ya, pertama mungkin soal infrastruktur. Memang itu tantangan yang sangat besar. Tapi kita balik lagi ke presentasi tadi, ini global fenomena. Jadi ada dua bagaimana kesiapan infrastruktur ini menurut saya akan diatasi. Pertama adalah ketika infrastruktur ini dalam tanda kutip bisa diatasi oleh masing-masing pengguna. Contoh paling mudah adalah ketika teknologi sepeda motor itu baterai sepeda motor listrik dengan baterai yang semakin efisien. Bayangkan kalau kita bisa naik sepeda motor, di mana baterainya itu bisa kita charge di rumah kita ketika kita pulang, dan itu pasti cukup untuk pulang balik kita ke kantor dan ke rumah. Maka itu no-brainer, orang dan operasionalnya lebih murah, orang akan berpindah ke situ. Nah, infrastruktur teknologi itu ketika dia bisa diatasi di rumah, ini akan mengurangi ketergantungan kepada infrastruktur yang lebih masif. Tentu saja nanti yang masif akan mengikuti. Ketika orang yang menggunakan sepeda motor sudah banyak, mungkin charging-nya itu akan dibuat yang lebih cepat di kantor-kantor atau di tempat-tempat di mana orang memarkirkan motornya. Jadi sebetulnya efek lipat ganda dari kendaraan listrik ini lebih mudah dibanding combustion engine dulu, karena orang nggak mungkin beli bensin zaman dulu terus bikin pom bensin di rumah masing-masing. Tapi untuk listrik bisa, karena infrastruktur listriknya sebetulnya sudah ada. Nah, yang kedua, ketika bagaimana resistensi mobil listrik dengan bahan bakar fosil, atau mungkin dibalik ya, kalau menurut saya, bagaimana kendaraan fosil melikat mobil listrik. Itu jelas ancaman. Dan kalau kita lihat di Eropa, bagaimana insentif itu diberikan ke mobil listrik, produsen itu udah nggak mikir. Mereka akan pindah ke mobil listrik. Jadi Indonesia tuh mau nggak mau ngikutin. Kalau kita terlambat, paling kita jadi market terakhir. Jadi ketika Eropa sudah berpindah ke mobil listrik, negara-negara Asia, China, Jepang, Korea, mungkin Taiwan berpindah ke mobil listrik, dan Amerika Utara, Kanada berpindah ke mobil listrik,
mungkin oke lah, pabrik-pabrik combustion engine akhirnya berbasis di Indonesia, tapi nggak mungkin ekspor, karena luar udah nggak terima lagi. Jadi kita kayak dapat sisa teknologi, dan saya pikir itu bukan hal yang kita inginkan. Jadi lebih baik sih ya kita siap-siap. Dan kendaraan-kendaraan yang berbasis combustion engine pun sebetulnya juga sudah memulai transform ke mobil listrik. Tinggal kita sebagai negara kapan mau joinnya. Apakah kita akan join dengan kendaraan-kendaraan ini ketika mereka sedang sekarang memulai pindah ke mobil listrik. Volkswagen sudah masuk ke listrik, BMW juga ada listriknya, Jaguar, Mercedes, mobil-mobil Asia juga, Korea terutama Hyundai sangat aktif, Nissan di Jepang. Jadi China apalagi BYD, Geely banyak masuk ke mobil listrik. Kita tinggal milih. Kita mau milih dengan teknologi yang baru bersama-sama negara yang memang maju ke situ, atau kita mau jadi yang terakhir, kita kumpulin dulu combustion engine, ketika semua sudah take off, kita baru masuk ke sana ya. Paling resikonya kita polusinya agak lebih lama dari yang lain. Ya, dan satu lagi, sorry, secara infrastruktur, SDM kita, toh selama ini juga kita bukan SDM yang unggul di bidang combustion engine. Jadi kalau kita mau mengembangkan teknologi mobil nasional, ya barangkali kita lebih baik mulai dari teknologi yang baru sekalian, yaitu electric vehicle ini. Begini Bang, bukankah beberapa waktu lalu itu kita sudah mulai mencoba proyek mobil listrik, tetapi kemudian ini correct me if I'm mistaken ya, kemudian dipidanakan. Nah ini kan salah satu bentuk bagaimana ya, kekhawatiran kita, kekhawatiran para penemu-penemu untuk berinovasi hal-hal baru, khususnya di mobil listrik ini. Itu sebenarnya bukan problem mobil listrik aja, itu problem inventor di Indonesia ya. Jadi saya nggak tahu dari mana kita harus memperbaiki, tapi memang ada kesulitan di kita itu ketika kita berbicara dengan teknologi baru. Kenapa? Karena memang di kita sendiri mungkin karena kultur yang belum terlalu siap. Kadang-kadang kita juga khawatir kalau terlalu terbuka dengan teknologi baru, kemudian teknologi itu bodong atau inventor itu bohong. Sehingga akhirnya kita membuat peraturan yang ketat, yang akibatnya itu menjadi beban untuk inventor yang jujur sebetulnya. Nah ini yang saya kira bukan hal yang mudah untuk diatasi. Yang kita bisa lakukan ya orang-orang kayak kita ini yang memang punya visi, kita tahu gimana di luar negeri orang itu memulai dari sesuatu yang baru, dari sesuatu yang nggak ada yang, contohnya kalau kita harus tahu dulu bahwa ini memang akan berjalan, sehingga aturannya itu lebih ada dulu, ya kita tidak akan pernah bisa berinovasi, karena inovasi itu selalu di depan peraturan. Karena peraturan selalu mengikuti inovasi. Nah, yang mesti diatur adalah bagaimana peraturan ini bisa tidak gagap mengikuti inovasi tadi. Nah, itu menurut saya PR dari orang-orang seperti kita. Ini ada pertanyaan nih, Bang, dari Bang Adi nih di Taiwan. Kesiapan DPR buat undang-undang mobil listrik seperti apa? Karena menurut saya ini ada kekhawatiran ketika kita sudah maju baik di perguruan tinggi itu kan banyak tuh proyek-proyek penelitian mobil listrik dan sebagainya, dan juara itu ya, champion di berbagai kompetisi internasional. Tapi kemudian dikhawatirkan aturan-aturan sendiri malah menghambat itu, sehingga yang Abang sampaikan tadi, kekhawatiran itu tidak bisa beradaptasi dengan hasil-hasil temuan anak bangsa tadi, Bang. Ya, itu sangat masuk akal pertanyaannya. Jadi menurut saya dan mungkin akan kejadian. Kita tidak berharap, tapi mungkin bisa kejadian karena tadi ada gap yang besar antara kultur inovasi di Indonesia dengan kultur birokrasi dan regulasi. Dan ini terjadi tidak seketika, ini terjadi dari pengalaman panjang di mana memang inovasi kita mungkin selama ini apakah either dia bodong atau either dia misalkan terlalu tinggi gitu ya, tidak menapak ke tanah. Nah, maka saran saya kita memulai dari yang sederhana yang memang campur tangan regulasinya itu paling sedikit. Misalkan mulai dari sepeda goseh ya, yang berbahan listrik gitu. Itu kan peraturannya sepeda itu kan bahkan tidak perlu pakai SIM. Dan bisa kita goseh. Nah, kreativitas ini yang saya pikir perlu kita mulai sehingga tidak. Oh, ini juga tadi ada komentar dari siapa, Sailal. Ya mungkin kita mulai dari yang kecil dulu yang memang tidak butuh infrastruktur, bahkan kalau perlu ya diperlakukan sebagaimana sepeda yang selama ini berbahan bakar tenaga manusia gitu ya. Nah ketika ini sudah
sudah masif dan terasa manfaatnya, peraturan di Indonesia juga akan mengikuti. Contoh paling gampang yaitu ojol ya, ojek online yang awalnya tidak sejalan dengan peraturan yang ada, kemudian peraturan yang mengikuti. Belum sempurna, baik dari sisi peraturan maupun ojolnya, tapi yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana ya regulasi bisa mengikuti ketika kemudian terlihat manfaat yang bisa dirasakan oleh lebih banyak orang atau masyarakat. Ini menarik ini Bang, dari Muhammad Fadilah Fauzul Haq. Pengguna mobil listrik akan menambah kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Padahal di negara kita masih banyak daerah yang belum terakhir listrik ya. Di daerah pelosok, di kampung-kampung dan sebagainya. Bagaimana ini Abang menanggapi itu? Sebetulnya ini poin yang sangat valid, sangat bagus, dan di sisi lain ini juga sebetulnya opportunity. Gampangnya gini, kalau kita lihat ke daerah-daerah terpencil yang tidak ada listrik tadi, itu seringkali bahkan lebih mahal mendatangkan bahan bakar diesel setiap minggu atau setiap 2 minggu dibandingkan kalau kita bisa membangun di sana misalkan suatu grid listrik yang independen, yang kita bisa ada solar panelnya, ada baterainya, ya mungkin ada sedikit gensetnya, sehingga nanti orang itu mengisi di situ. Dan dia bisa, ya kita harus cari teknologi yang misalkan tidak menggunakan energi terlalu banyak, sehingga orang menggunakan misalkan sepeda motor listrik roda 3 yang untuk mengangkut hasil-hasil bumi mereka, yang ya mungkin bahkan lebih mudah ya dari mendapatkan listrik ketika kita membangun panel surya di sana dengan misalkan biomass power plant dan lain-lain untuk masyarakat di sana. Jadi ketika kita membangun infrastruktur listrik itu sekalian aja kita bangun pembangkitnya dengan misalkan lampu-lampu mobile dengan baterai-baterai mobile yang dipakai oleh kendaraan-kendaraan operasional di sana. Dan dari sisi betul bahwa montir dan lain sebagainya itu akan berbeda, tapi jangan salah loh, sebetulnya secara jumlah komponen kendaraan listrik ini jauh lebih sedikit daripada combustion engine based vehicles. Jadi kalaupun kita harus lagi mentraining montir atau teknisi, sebetulnya lebih sedikit karena komponennya itu lebih sedikit. Iya, oke, waktu kita sangat mepet ini. Kita langsung aja closing statement ya. Kita mulai dari Bang Reza lah berarti. Kemudian Bang Adi di Taiwan siap-siap ya closing statement. Kemudian Mbak Fira di Korea Selatan. Iya, closing statement Bang. Silakan. Oke, closing statement dari saya adalah bahwa COVID ini sebetulnya betul itu hal yang menyedihkan, tetapi juga membuka peluang untuk kita melihat ke pasca COVID, jadi beyond COVID. Dan saya lihat electric vehicles ini adalah satu poin yang berkembang di luar negeri dan di Indonesia juga akan semakin berkembang yang sebetulnya dibantu dengan COVID ini. Jadi kita tinggal memilih bukan apakah kita akan join atau tidak, tapi kapan dan apa peran kita. Ya, terima kasih Bang Reza. Kemudian dari Bang Adi di Taiwan. Ya, dari saya mungkin cuma satu, kolaborasi dari teman-teman masyarakat juga dengan pemerintah, terus mengerti bahwa COVID ini tidak akan bisa hilang tanpa kerjasama bersama ya. Kalau kita saling kritik sana sini ya akan menjegal diri sendiri, menjegal bangsa sendiri. Jadi apa yang bisa dilakukan secara baik kita lakukan dan pakai masker ya supaya menghindar tertular juga menjadi penular gitu. Jadi semoga COVID ini bisa lewat. Tapi kalau dari Taiwan kayaknya perkiraannya mungkin tahun ini mungkin masih bisa sampai tahun depan katanya. Jadi semoga teman-teman siap hati dan tetap kuat menghadapi COVID-19. Salam dari Taiwan juga. Terima kasih. Terima kasih Bang Adi. Mbak Fira di Korea Selatan, silakan Mbak. Ya, kalau saya mungkin agak mirip-mirip dengan Bang Adi ya. Jadi lebih kepada pendisiplinan diri aja untuk teman-teman warga masyarakat di Indonesia. Kita bantu pemerintah dengan memutus rantai COVID ini dengan stay at home. Jadilah warga yang baik dan terus berpositive thinking karena dari adanya
semacam karantina mandiri ini, kita bisa lebih bisa lebih menjadi orang yang penuh kreativitas gitu loh. Jadi jangan berpikir egois seperti misalnya, saya bosan di rumah, saya mau keluar, saya bosan, saya mau mudik dan lain-lain sebagainya, tapi berpikirlah untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi stay at home itu emang benar-benar salah satu cara yang dapat kita upayakan untuk membantu pemerintah dan juga untuk membantu memutus rantai COVID-19 ini. Terima kasih. Iya, baik. Kemudian kita beri kesempatan kepada Mas Ahmad Aditya sebagai inisiator jaringan alumni luar negeri. Silakan Mas Adit. Mas Adit, bisa monitor di sana? Halo Mas Adit. Ya, oke. Baiklah, nanti kita tunggu untuk sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Radar TV Lampung yang telah membantu kita support total untuk menyiarkan acara kita ini melalui layar kaca, ya, fasilitas satelit yang dimilikinya, sehingga bisa sampai substansi dari apa yang kita bicarakan bisa diseminasikan ke masyarakat di setiap lapisan. Kami sebagai panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Kemudian kami mohon masukan dan sarannya. Insya Allah kita akan muncul lagi, tampil lagi, stay tune dengan program-program berikutnya. Kita akan persiapkan dengan narasumber-narasumber yang terpercaya, reliable, sehingga informasi bisa dipertanggungjawabkan dan kita akan termotivasi, terinspirasi dengan apa yang terjadi di tanah air. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.